Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kenikmatan-kenikmatan yang bahkan kita tidak akan pernah mampu untuk membayangkannya. Kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghitung-hitungi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Maryam, tatkala beliau berkata, "Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa menghitung-hitungnya, tanpa ada batasnya. Maka sikap kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua, kata Allah, wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan aku telah bermaklumkan kepada kalian semua, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaknya kita jadikan sebagai penunjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syukur yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tauladan yang baik. Maka tidak ada syukur terbaik yang bisa kita lakukan kecuali dengan mengikuti petunjuk beliau dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam muamalah. Maka syukur terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan mencontoh Nabi SAW di dalam cara beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya Nabi SAW kepada Allah? Beliau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kenikmatan dirasakan, semakin banyak ketaatan yang diberikan. Semakin banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya semakin banyak ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika sholat, maka beliau sholat dalam waktu yang lama sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu dikatakan oleh Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa engkau, wahai Rasulullah SAW, kenapa kau melakukan hal yang seperti itu?"
Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Tidakkah aku bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini syukur yang sesungguhnya, saudara sekalian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kemudian kita tidak mentaati Allah, berarti kita tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, kemudian kita bermaksiat, berarti kita tidak bersyukur. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak bersyukur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Maka sekali lagi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kaum muslimin merayakan kebahagiaan yang merupakan syiar Islam, Yaumul Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka ini adalah momen-momen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan isi momen-momen bersyukur tersebut dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan isi momen-momen yang seharusnya kita memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala benci, dengan mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai, atau meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita semua. Karena ini bukan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berbahagia atas apa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berbahagia atas datangnya bulan Ramadan yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan, di antaranya adalah sebagai salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Dan ketika seorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang mana, karunia yang mana yang lebih besar daripada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Tidak ada keberuntungan lebih besar kecuali diampuni dosa-dosa seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar yang patut dirayakan, yang patut untuk dibahagiakan, melainkan diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan itu semua bagi kita semua yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan di dalam bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala merdekakan dari neraka. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullal lailah." Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu ada pada setiap malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimerdekakan dari neraka di dalam bulan Ramadan tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, hikmah, ibrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan menjadikan satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua merasakan bahwasanya di bulan Ramadan amat sangat mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita puasa. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita bersedekah. Dan banyak ketaatan-ketaatan yang lain yang mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada bedanya antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain bagi seseorang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat diri kita, termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pertolongan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala menolong kita di bulan Ramadan dengan apa? Dengan membelenggu setan-setan. Kata Nabi SAW, ketika masuk bulan Ramadan, sufidatis syayatin, kata beliau, setan itu dibelenggu, sehingga mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian ketika di luar bulan Ramadan, ketika mulai kita merasa berat untuk melakukan ketaatan,
maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kita di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan ada di bulan selain Ramadan. Karena sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di bulan Ramadan ada juga perintah di bulan selain Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat malam bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan juga. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga. Memerintahkan kepada kita membaca Al-Qur'an bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga. Maka ibadah-ibadah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk dilakukan di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita untuk dilakukan di luar bulan Ramadan. Maka jangan menjadi seburuk-buruk hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadilah seorang hamba yang sejati, yang ingat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur dan memberi rezeki pada kita yang ada di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Maka jangan batasi ketakwaan kita hanya di bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bulan Ramadan madrasah untuk membangun ketakwaan. Kita telah merasakan nikmatnya ibadah. Kita telah merasakan bahagianya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an. Kita telah merasakan bahagianya bersedekah, melihat senyuman orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidakkah kita ingin membawanya di luar bulan Ramadan? Kalau memang kita mencintai amal saleh, maka kita akan tidak mau berpisah dengan amalan-amalan saleh tadi. Kalau kita memang mencintai salat kita, maka kita tidak akan mau berpisah dengan salat kita. Kalau kita memang mencintai sedekah kita, maka kita tidak akan mau berpisah dengan sedekah kita. Kita akan terus membawanya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah menyayangi kita semua, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Ramadan dan ada di luar bulan Ramadan. Maka jangan pernah merasa bahwa bulan Ramadan akhir dari segalanya, bukan. Jadikan bulan Ramadan titik awal kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Karena bulan Ramadan menumbuhkan ketakwaan, bawalah ketakwaan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang faidah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah di bulan Ramadan, memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan agar menjadi pribadi yang bertakwa. Maka bawalah takwa tersebut sebagai bekal kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ketika kita sudah mendapatkan ketakwaan, jangan lepaskan begitu saja ketakwaan tersebut. Pegang dia. Jaga baik-baik ketakwaan tersebut, jadikan dia bekal kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian ketika kalian hidup di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Allah telah memberikan ketakwaan kepada kita selama bulan Ramadan, maka jangan lepaskan dia begitu saja. Bawa ketakwaan tersebut terus bersama kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Takwa adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul-Nya. Takwa adalah dengan menjadikan antara diri kita dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada benteng, ada penghalang, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, seseorang di dalam melakukan ketaatan punya motivasi. Seseorang di dalam melakukan ketaatan dia punya motivasi. Maka ingat baik-baik apa motivasi kita melakukan ketaatan selama di bulan Ramadan. Itulah yang akan membuat kita bisa istiqomah melakukan ketaatan di luar bulan Ramadan. Ketika motivasi kita melakukan banyak amal ibadah ketaatan di bulan Ramadan adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan dengan melakukan ketaatan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita di luar bulan Ramadan. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan.
Ketika motivasi seorang melakukan ketaatan di bulan Ramadan adalah dia merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan, maka ketahuilah nikmatnya ibadah juga bisa dirasakan di luar bulan Ramadan. Ketika seseorang bisa melakukan ketaatan di bulan Ramadan dikarenakan sebab setan-setan itu dibelenggu, artinya dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan, maka sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan juga ada di luar bulan Ramadan. Maka jangan batasi ketaatan kita, jangan batasi ibadah kita, jangan batasi takwa kita hanya di bulan Ramadan saja, bahwa di luar bulan Ramadan. Nikmati ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas takwa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa memperbanyak bersalawat untuk Nabi SAW, karena Nabi SAW menyatakan barang siapa bersalawat untuk 1 kali maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuk dia 10 kali. Dan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji dia di hadapan para penduduk langit, di hadapan para malaikat. Kemudian juga di antara keutamaan dari salawat yang diucapkan oleh seorang, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang bersalawat, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat terbaik. Kemudian jangan lupa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan setan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melindungi kita dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan dari setan selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa terus istiqomah melakukan ketaatan di luar bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Maka ketika kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Kita minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Maka ketika seorang sudah mulai berat melakukan ketaatan lagi, sudah mulai berat melakukan ibadah salat malam lagi, ketika sudah mulai berat untuk membaca Al-Quran lagi, ingat momen-momen tatkala dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ingat momen-momen tatkala dia sedekah di bulan Ramadan, ingat momen-momen tatkala dia melakukan ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Kenapa dia bisa melakukan itu semua? Allah tolong karena setan dibelenggu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan boleh pergi dari kita, tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertaubat. Maka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita semua. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu terah. Kalau orang itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Kalau dia datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, aku akan datang kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh itu pula. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan pernah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan tenang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Dan orang yang tidak mengingatku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Maka senantiasa ingat sama Allah, berzikir kepada Allah. Zikir bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati seorang akan tenang. Maka mari kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan soleh kita, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan ketaatan-ketaatan tersebut, dengan amalan-amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sampai ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala. Aku rumah tasmaun
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.